gini aja. Tapi Ngelamun kosong gitu fokus gitu pikirannya. ke satu gini aja. Oh. Gitu. Jadi kata tuh, Gi sadar gitu, istighfar katanya. Летели бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом. Hai teman-teman semua, bertemu lagi di channel YouTube aku. Kali ini ada segmen baru di channel YouTube aku. Segmennya itu I'm Talk. Jadi nanti kita akan bercerita tentang true story gitu, kayak horor ya, atau misalnya legenda juga, kayak gitu-gitu sih. Ceritanya pastinya aku dapat dari pengalaman teman-teman dekat aku. Boleh teman-teman yang lain kalau mau misalnya mau bercerita juga, nanti bisa kirim lewat email atau DM aku. Boleh kirim lewat email aku yang ada di sini atau DM di Instagram. Nanti biar bisa kita share ceritanya. Dan gak perlu lama-lama lagi, aku akan kedatangan tamu. Teman aku ini mau bercerita tentang cerita horornya. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja tamu yang akan datang ke sini. Ada Gianita. Halo Gia, bertemu lagi. Hai. Ya, jadi teman aku ini mau cerita tentang cerita horornya yang pernah dialami ya. Jadi gimana? Jadi gimana pertama ceritanya dari kayak gimana? Jadi gini, pengalaman aku kalau pokoknya udah lama karena waktu aku masih SMA kelas 2 Sekitar tahun sekitar tahun 2014 gitu ya, 14-an ya. Nah, waktu itu teh boleh Sunda. Jadi waktu itu ceritanya kan ada keluarga dari Bengkulu. Dia ada tugas kampus gitu di rumah sakit di daerah Cibaduyut, di Bandung tapi di daerah Cibaduyut. Nah, jadi kata keluarga di Bengkulu bilangnya gini, nanti ada saudara mau ke sana ke Bandung, minta dijenguk katanya teh gitu. Apa sih namanya teh? Kasian katanya teh nggak ada siapa-siapa yang dikenal gitu. Jadi aku tuh ngobrol gitu sama Bibi, karena kan aku tinggalnya sama Bibi sama Emang. Bibi itu tante. Iya, tante. Sama Sunda Bibi. Iya. Terus ngobrol tuh kan. Terus aku bilang, Bi, ini gimana keluarga Gia yang di Bengkulu nyuruh nengokin gitu saudara Gia dari Bengkulu. Ya udah, ayo nanti malam katanya tuh. Posisi itu kalau nggak salah hari Jumat. Nah, udah berangkat tuh sekitar jam 8 jam 8 malam dari rumah. Rumahnya tuh di daerah Bandung Barat. Oh ya. Berangkat tuh kita 2 motor, aku sama keponakan aku cewek, yang satu lagi Emang sama Bibi sama anaknya yang masih kecil. Udah tuh berangkat, udah tuh tiba di rumah sakit yang saudara aku dari Bengkulu itu. Nah, nggak ketemu karena emang si saudaranya tuh lagi ada urusan gitu, belum pulang waktu itu tuh. Jadi emang bener-bener nggak ketemu, ditelepon pun nggak diangkat, di SMS nggak dibales. Jadi bener-bener nggak ketemu aja malam itu. Jadi hasilnya nihil gitu. Tapi jadi kan ke Jadi. itu. Oh ya. Nah, udah itu ya. Kita udah sempat lama gitu nunggu di sana teh, udah sampai berjam-jam. Nah, pas terakhirnya memutuskan untuk pulang. Kata Bibi pulang aja, ini udah malam, belum lagi ketambah emang jauh ya dari rumah ke Cibaduyut, terus Cibaduyut ke rumah tuh jaraknya jauh gitu, jauh. Nah, udah tuh pulang tuh ya. Nah, emang sebenarnya di situ teh perasaan tuh udah nggak enak gitu, udah nggak enak pas di jalan Ciberem, daerah Ciberem sana.
aku tuh padahal dari kaca spion berdua sama saudara aku, sama keponakan aku. Boncengan di motor. Boncengan aku yang bawa, Nah, padahal di kaca spion tuh ada motor tapi jauh gitu jaraknya. Oh. Nah, habis dari sana tiba-tiba aku lagi nyantai aja bawa motor, diserepet gitu sama motor itu. Dan jatuh lah tuh sampai kaki luka-luka gitu, saudara juga luka-luka, tangannya segala macam, jatuh, benar-benar jatuh. Terus iya ada yang nyerempet, tapi nggak jelas gitu si mukanya tuh karena emang yang nyerempetnya tuh item-item gitu, baju item, pakai celana item, pokoknya item-item lah, pakai masker kalau nggak salah ya. Terus kan banyak tuh, kan aku jatuh tuh tengah-tengah jalannya banget, jadi ditolongin tuh sama bapak-bapak. Ke pinggir dulu, disuruh ke pinggir dulu. Terus si Mang yang ngikutin dari belakang tuh nggak berhenti dulu, jadi langsung ngejar gitu. langsung ngejar. Tujuannya pengen ngejar tadinya. Ngejar yang nyerempet itu ya. Aku tuh udah di pinggir, udah dikasih air minum tuh kan karena panik. Terus aku tuh tanya, gimana, dapat nggak tadi yang nabraknya? Kata Mang tuh nggak dapet, katanya tuh gitu. Padahal kan kalau seandainya ini mah aku yakin pasti dapat gitu, yang nabrak itu tuh pasti ketemu lah gitu, karena emang jarak dia pas kabur sama disusul tuh nggak jauh gitu kan, emang langsung dicari gitu, disusulin tapi nggak dapet, kata Mang teh. Udah tuh ya, jadi ya udahlah kata Mang teh, udah nggak usah dikejar, nggak apa-apa, lagian lukanya juga nggak terlalu gimana gitu kan, masih bisa diobatin secara kecil-kecilan gitu. Udah tuh pulang, tapi Bibi teh bilang jangan dulu bawa motor, katanya ganti dulu sama si adalah saudara aku itu yang dibonceng tadi, ganti dulu, takutnya masih apa, gemeteran kan, masih shock. Udah tuh gantian bawa motornya, udah tuh pulang. Terus emang ke daerah ke rumahnya Bibi aku tuh kalau udah malam sepi, terus jalannya nanjak gitu kan. Terus waktu malam itu tuh udah kabut gitu, jalan tuh udah putih aja gitu, ketutup sama kabut. Jadi kelihatannya juga udah nggak jelas ngelihat jalan juga gitu. Jadi udah tuh ya. Terus ada di daerah ya pas mau ke rumah tuh kan jalannya tuh ngelewatin kuburan gitu, kiri kanannya tuh kuburan gitu. Nah pas dia udah tuh ngelewatin agak ke atas dikit pemakaman itu, kuburan itu, dari kejauhan tuh aku tuh udah lihat, dari kejauhan tuh udah lihat ada tukang cilok kayak gitu sama gerobaknya. Oh, gerobak cilok gitu ya? Iya, udah ngelihat aku tuh, tapi nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa ngeluarin gitu ke saudara aku yang bawa motor tadi. Jadi cuman dari hati cuman ngomong, kok ada ya gitu tukang cilok jam segini. Itu tuh udah posisi udah jam 11 lewat lah. Udah setengah malam banget gitu. Jadi aku mikirnya, kok ada ya tukang cilok jam segini. Terus posisi itu di jalan yang kuburan itu. Yang kiri kanan. Iya, emang masih ada yang mau beli. Aku tuh cuma mikirnya kayak gitu doang. Tapi aku nggak bisa untuk ngomong gitu ke saudara aku teh. Nah udah weh. Terus makin deket tuh, makin kesorot kan sama lampu motor. Karena itu kan ada kabut ya? Iya. Tapi kalau dari kejauhan tuh kelihatannya tuh ada, tapi putih gitu, pakai baju putih gitu. Siapanya? Si Mang Cilok. Iya. Dari kejauhan tuh, tapi pas pas deket gitu kan makin kesorot tuh, kan dia sebelah. Aku kan ngendarainya sebelah kiri, si Mangnya tuh dari sebelah kanan. Jadi dia dari atas lah ya, arah atas, aku dari bawah gitu kan. Makin kesorot, makin deket. Aku tuh ngelihat gini aja. Pas gitu, kok nggak ada gitu, nggak ada tukang ciloknya, tapi malah si gerobaknya doang gitu yang ngegerolong gitu ke bawah. Iya. Iya kan ini. Kalau apa yang Indonesia.
meluncur. Ya, Iya, kalau ngegelinding ke bawah. bahasa Sundanya ngegerolong, nggak tahu ngegelinding. Nah, iya ngegelinding ke bawah. Jadi emang bener-bener nggak ada si emangnya tuh. Yang tadi kamu pada lihat kan, iya, padahal putih gitu, ada iya. emangnya. Terus aku tuh mikir, masa iya sih atau dia tuh pipis dulu gitu, apa gimana gitu, kemana nggak tahu, nggak ngerti juga aku mikirnya. Cuman emang udah panik aja. Kok ada gitu ya, pas aku ngelihat gini ngelirik udah nggak ada, emang bener-bener tinggal gerobaknya aja gitu ngegelinding ke bawah gitu, karena itu kan posisinya tanjakan iya, kan. tanjakan ngegelinding ke bawah gitu. Nah dari sana udah agak atas dikit, nah aku baru bisa berani ngomong ke saudara aku bilang, tadi kamu lihat nggak? Aku bilang ada tukang cilok di daerah kuburan, aku bilang kayak gitu. Terus si saudara aku tuh malah marah-marah, bilangnya mana ada, katanya tuh tukang cilok malam-malam kayak gini, katanya tuh gitu, nggak mungkin. Dan aku nggak lihat sama sekali nggak lihat ada orang gitu di daerah kuburan tadi, kiri kanan pun nggak ngelihat, katanya tuh nggak ada, katanya gitu. Terus dia tuh bilang, teteh jangan ngomong macam-macam, katanya teh gitu. Itu posisi masih di jalan. Iya, itu posisi masih di jalan tapi udah agak atas. Terus emang sama Bibi Gia tuh emang posisinya duluan, kita di belakang mereka gitu. Iya. Tadi kan kamu bilang ya, ini dari arah bawah tuh kelihatan sebenarnya ada mang-mang ciloknya kan. Ada yang jual lah ya, sama ada gerobaknya. Itu kamu lihat nggak sih persisnya tuh kayak bentuknya kayak apa gitu? Kalau dilihat jadi kayak kakek-kakek gitu, tapi pakai baju putih. Kakek-kakek, terus pakai topi warna hitam gitu. Iya, pakai topi gitu. Iya. Jadi pas aku makin dekat tuh nggak ada, malah ininya aja. Tapi terus aku tanya juga ke saudara aku, dia tuh nggak ngelihat apa-apa gitu, nggak ngelihat apa-apa. Nah udah, jangan ngomong yang aneh-aneh, katanya tuh ini udah malam, jangan ngomong yang kayak gitulah, takutnya tuh emang apa sih namanya tuh ngeganggu atau apalah gitu, kata saudara aku. Udahlah ya, diem aku tuh. Terus nyampe rumah, diem, aku tuh udah diem aja di kursi. Terus aku tanyalah, karena emang penasaran gitu, karena aku kan di belakang Emang sama Bibi. Jadi aku tanyanya, mungkin Emang sama Bibi Gia ngeliat, karena emang mereka kan di depan. Jadi pas bawa motornya kan mereka di depan. Jadi aku tanyalah, Bi tadi lihat gak di daerah kuburan ada orang yang jualan cilok kakek-kakek gitu, aku bilang kayak gitu. Emang di kuburan situ horor gitu? Iya, jadi maksudnya kan ya namanya kuburan ya horor, tapi maksudnya suka banyak kejadian nggak sih kalau kamu orang situ biasanya tahu? Jadi di daerah rumahnya Bibi tuh jalannya emang rawan, terus emang rawan banget kecelakaan kayak gitu. Dan di kuburan itu sering kecelakaan beruntun kayak gitu. Terus waktu itu emang pernah diceritain sama Bibi, di daerah kuburan itu kan sebelumnya ada PDAM sebelah, kalau dari atas tuh sebelah kirinya ada PDAM. Jadi kata Bibi, nggak tahu ya, aku lupa tahun berapanya. Cuman Bibi bilang waktu itu ada kecelakaan beruntun karena remblong truk kayak gitu. Jadi yang dibawanya tuh kelindes semua, dan itu tuh belasan katanya. Kata Bibi bilang kayak gitu waktu itu. Dan mayatnya tuh udah bener-bener di tengah jalan gitu, nggak pugu gitu, nggak ini rupanya juga udah nggak jelas gitu, karena emang bener-bener ketabrak. Dan itu banyak banget korbannya. Kata Bibi teh gitu. Jadi pas udah nyampe rumah, tanya Bibi malah bilang enggak, katanya teh nggak lihat apa-apa, orang jalan sepi, terus banyak kabut juga, katanya tuh gitu. Coba tenangin aja dulu, katanya pikirannya, terus disuruh minum air putih gitu, terus langsung disuruh istirahat. Nah tapi dari hari kejadian malam itu tuh aku emang nggak tenang gitu, nggak tenang banget. Terus banyak ngelamun, mau itu di rumah, mau itu misal di halaman rumah, lagi ngobrol sama teman, lagi ngobrol sama saudara. Jadi aku tuh yang tadinya, aku kan banyak ngomong gitu orangnya ya, banyak ngomong. Tapi pas kejadian itu tuh enggak, jadi aku
tiba-tiba jadi orang pendiam aja, diem aja. Terus kalau mau ke sekolah nih ya, kalau mau ke sekolah, Bibi selalu bilang, aku kan bawa motor sendiri tuh daerah, jadi sekolahan aku tuh di bawah, maksudnya dari rumah tuh lumayan jauh lah gitu jaraknya, dan ngelewatin kuburan itu lagi dan jalan yang rawan itu. Jadi kata Bibi jangan lupa berdoa gitu, baca doa kayak gitulah sebelum berangkat sekolah. Nah, tapi emang beberapa hari itu tuh aku tuh sering ngeliat ya sosok hantu dan banyak rupanya. Terus sering ngedengar dari mulai itu suara tangisan, suara yang ketawa, emang sering dengar gitu. Jadi udah ke sekolah nih, udah nyampe sekolah pun aku tuh banyak diem gitu. Malahan kata teman aku tuh ditanya, kenapa sih diem terus gitu, biasanya kan ngobrol ya. Aku punya teman dekat yang bener-bener dekat, jadi dia tuh bilang sering digini, Gi, kenapa diem terus? Iya, gitu sering ya? suka digini, sadar gitu. Aku tuh sering gini aja, tapi Ngelamun kosong gitu fokus gitu pikirannya. ke satu gini aja, gitu. Jadi kata tuh, Gi sadar gitu, istighfar katanya. Dan di sekolah aku tuh sama banyak banget ngelihat ya sosok yang nggak bisa diomongin lagi, di sekolah. dan banyak banget bentuknya, terus suara-suara yang Kamu bikin digangguin nggak sih? Atau cuman memang menunjukkan? iya menunjukkan aja, nggak ada yang ngeganggu kayak gitu. Sampai kadang-kadang bikin sakit gitu nggak? Sempat aku sempat panas, demam biasanya, iya demam. 2 hari demam. Jadi tidur tuh kan, pulang dari sekolah, pulang tuh kata Bibi jangan terlalu sore, jam 12 pokoknya sepulang sekolah udah langsung pulang aja ke rumah. Udah tuh ya pulang ke rumah sama diem terus di rumah juga. Tapi diamnya tuh cuman nggak mau keluar gitu, jadi cuma diem di kamar doang gitu. Terus malamnya ada kejadian lagi. Kan aku biasanya kalau tidur nyimpen handphone di pinggir. Oh ya, kayak di bantal gitu lah ya. Bantal. Terus handphone masih belum handphone kayak sekarang, jadi masih handphone biasa gitu. Sekitaran jam 1, jam 11:30, pokoknya tengah malam gitu. Kan aku tuh tidurnya satu kamar sama keponakan aku. Berdua ya? Iya, di satu kasur gitu. Tapi emang kita tuh dia balik ke sana, aku balik ke sini gitu. Jadi beda ini kepala. Terus di kamar saudara tuh ada jendela kecil gitu. Jendela kecil. Jadi kalau seandainya aku balik ke sini, si jendela itu tuh kelihatan gitu. Kelihatan. Ditutup pakai hordeng. Nah, pas malaman itu tengah malam itu ngedengar ada suara orang nangis, tapi si suaranya tuh suaranya deket, suaranya tuh deket. Tapi kata orang kalau sananya suara nangisnya deket berarti dia jauh. Kalau sananya ini jauh dia deket gitu ya, kan. Benar. Si suara nangisnya tuh deket. Aku tuh langsung kebangun gitu aku dengar, tapi semakin jelas gitu. Suaranya makin jelas. Posisi jam 12 malam, pokoknya tengah malam banget gitu. Suara nangisnya tuh makin jelas dan aku langsung ngebangunin saudara aku. Bangun, aku bilang kayak gitu. Dengerin gerak aku, dengerin ada orang yang nangis. Cewek. Nangis, aku bilang dengerin aku. Dan dia tuh cuma ketawa-ketawa doang. Kenapa? Ketawa dari mana orang jam segini, katanya tuh gitu. Jadi dia tuh nggak percaya kalau seandainya aku tuh ngedenger gitu jam 12 itu tuh. Jangan ngeganggu, malah dia bilang marah lah gitu, jangan ngeganggu orang lagi tidur lah, ginilah gitulah. Karena emang dia nggak ngedenger, tapi aku ngedenger dengan jelas gitu. Sampai aku meriksa, ngeberaniin bangun, terus kan dapur ke belakang lah. Aku ngedengarnya tuh asa
kayak di pintu belakang gitu si yang nangis itu. Jadi ngelewatin kamar bibi tuh. Aku nggak ngebangunin mereka, takutnya ngeganggu. Jadi aku tuh ngeberaniin diri sendiri aja buat ngeliatin gitu apa gitu kan. Ngeberaniin ngebuka pintu dan ngeliat siapa gitu. Pas dibuka tapi nggak ada siapa-siapa. Gila, kamu berani banget. Nggak ada Tengah siapa-siapa. malam. Karena emang ya udahlah, maksudnya mereka tuh maksudnya gini, aku nggak ngeganggu mereka. Mereka pun jangan sampai ngeganggu ke akunya gitu. Iya sih. Nggak apa-apa cuma nampakin aja tapi jangan ngeganggu gitu loh. Iya sih. Nah udah balik lagi tuh ke kamar, terus tidur lagi. Kebesokannya malam berikutnya masih tuh ya, tapi lebih serem gitu, Lebih ekstrim lagi. iya. Gimana? Nah tidur tuh sama posisinya jam 12 sama, jadi dengan kejadian pertama sama kejadian kedua tuh sama jamnya, jam 12 tengah malam jam segitu. Nah aku kan sering naruh handphone di sini. Nah jadi pas jam 12 itu ada yang nelpon tuh, nelpon tapi nomor doang. Terus aku angkat. Pas diangkat aku tanya lah, ini siapa? Aku bilang gitu. Terus dianya tuh, aduh ya Allah. Kenapa sih? Terus dianya tuh nggak misal assalamualaikum dulu atau iya halo gitu. atau apa. Tiba-tiba dianya tuh nangis tapi dia tahu nama aku. Serius? Dia tuh tahu nama aku, nangis, dia tahu nama Gia. Gia cewek. Gia cewek. Gia cewek. Dan itu tuh jelas Gia tolong, katanya teh Gia tolong aku, dan itu tuh posisi dia tuh sama nangis gitu. Oh jadi kayak orang nangis terus ngomong gitu ya? Gia, dan aku tuh iya ini siapa, kataku. Aku bilang iya ini siapa, aku mau tolong kamu gimana, dan aku mau tolong kamu gimana, sedangkan aku kan nggak tahu kamu nih siapa, orang mana, tujuannya apa, nelpon aku tuh apa. Tapi dia tuh nggak ngegubris obrolan aku, cuman dia di telepon itu nangis terus sama minta Gia tolong aku, Gia tolong aku. Dan di akhirnya dia tuh bilang, Gia tolong aku mati ditembak, katanya tuh gitu. Aku mati ditembak, katanya tuh gitu. Dimatiin, kan ada tuh ya nomornya. Nomornya kan ada tuh. Ada tuh kan nomornya. Aku liatin, aku coba telepon balik tuh ya. Dan si nomornya tuh tiba-tiba langsung nggak aktif. Langsung nggak aktif aja pas Nggak aktif aja, nggak aktif aja. Dan aku di sana bener-bener deg-degannya, terus merinding, takut siapa gitu, tujuannya apa gitu. Terus dia tahu nama aku dari apa gitu. Terus aku tuh sebenarnya kasihan gitu dengan dia nangis, dia minta gitu tolong, ya. ngerintih gitu, dia tolong, ya gitulah pokoknya dia bilang. Tapi di saat aku nanya ya ini siapa, aku mau nolong gimana, sedangkan aku kan nggak tahu nama kamu siapa, dia tuh nggak ngegubris omongan aku itu, tanya aku nggak digubris, pertanyaan aku tuh nggak digubris. Terus aja nangis dan minta tolong. Dan aku lagi-lagi ngebangunin saudara. Mampus lu. Bener-bener bilang siapa teh, katanya tuh gitu, mana nomornya, dan sampai siang pun masih ditelusuri gitu, itu siapa nomor ya? siapa. Takutnya sebenarnya iseng atau Iya, apa ya? takutnya gitu. Tapi udah nggak aktif sampai udah lama pun dari kejadian itu, emang si nomor itu nggak aktif dan nggak tahu itu siapa. Itu siapa? Iya. Tapi tahu nama kamu itu sih Iya. yang bikin aneh banget. Nah dari sana aku cerita ke keluarga aku yang di Bengkulu sama orang tua. Terus mama juga khawatir gitu kan, kenapa Teteh katanya jadi kayak gitu, jangan banyak ngelamun, banyakin sholat, berdoa lah gitu. Terus minta diobatin juga, sama bibi minta dibawa kemana gitu diobatin, siapa tahu ada apa. Nah dari Takutnya nempel gitu atau apa ya. tapi emang alhamdulillahnya tuh si emang tuh punya kenalan kayak apa ya, kiai gitu ya, kiai kayak gitu, pokoknya udah tua gitu tapi pakai yang putih-putih itu loh, apa ya, kiai kayaknya, sorban ya kayak gitu. Dia panggil ke rumah, terus emang dikasih
air buat minum sama buat mandi, dan itu buat mandinya tuh aku dikasih 2 botol aqua tanggung gitu. Terus di dalamnya tuh ada bacaan Arabnya gitu dan pakai minyak. Itu tuh wangi banget selama 2 minggu, dan itu tuh masih wangi gitu. Di kamar mandi itu masih wangi, dan syaratnya tuh aku harus mandi tengah malam, tengah malam tapi tertutup. Jadi aku tuh nggak boleh buka gitu, dari mulai kepala, baju panjang-panjang kayak gini gitu. Oh, jadi pakai baju gitu. Iya, pakai baju. kerudung, Iya, Kak? kerudung. Jadi aku tuh nggak boleh mandi tapi jangan dibuka gitu. Dia masih pakai kerudung, baju, celana kayak gitu. Oh, jadi mandi aja tapi Iya. ya ada pakai air Iya. itu. Sama ada doa-doa kayak gitu dikasih sebelum doa sebelum. mandi. Katanya apa yang ya bibi sama emang nggak bisa lihat tuh ya aku bisa lihat sama bisa denger, Oh. katanya gitu. Itu tapi kejadian kamu tiba-tiba bisa lihat, bisa dengar itu dari awalnya dari yang jatuh itu kan? Iya, jatuh. Nah dari sana udah diobatin, udah apa, alhamdulillah nggak pernah lagi lihat-lihat Jadi hal-hal. mungkin ditutup kali ya. Iya. Biar karena kamunya mungkin gak siap. Tapi emang sebelumnya aku pernah ada studi tour dari sekolahan ke Pulau Seribu. Sebelumnya, Iya, Ha, sebelumnya. sebelum kejadian Iya, itu. studi tour dari